إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Setelah kemarin atau pertemuan yang lalu kita membahas di antaranya larangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang bersumpah dengan makhluk Allah, baik dengan Nabi, dengan Ka'bah dan yang lainnya. Sekarang kita membahas tentang hukum yang masih terkait dengan sumpah, yaitu larangan bersumpah dengan nama Allah tetapi berdusta. Dusta dengan sumpah, yakni bersumpah demi Allah tapi bujuk, ya, tapi dusta. Ini termasuk dosa besar, bahkan dosa besar yang sangat besar. Sebelumnya bersumpah dengan nama selain Allah itu juga haram. Bersumpah dengan nama selain Allah sekalipun jujur, termasuk Imam Nawawi mencontohkan demi Nabi, dan ini masih sering kita dengar, demi Muhammad, demi Allah dan Muhammad, demi Rasulullah, itu haram, nasnya jelas. Dan dalam mazhab Syafi'i termasuk terlarang, nahi, dilarang. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, kata Nabi SAW. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Demikian sabda Rasulullah SAW. Bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama selain Allah sekalipun jujur itu dosa. Atau bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Nah, ini pembahasan kita. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah untuk mengambil, atau siapa yang bersumpah dalam rangka mengambil harta seorang muslim tanpa hak, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah pasti murka kepadanya. Kemudian Nabi membacakan kepada kami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 77. Ini ayat ini membenarkan, menguatkan apa yang tadi disampaikan, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar atau memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, yaitu termasuk
memperjualbelikan sumpah-sumpah dengan harga murah. Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, Allah tidak akan melihat mereka, dan Allah tidak akan membersihkan dosa mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih, dahsyat. Menggunakan sumpahnya dia untuk merampas haknya orang. Dan ini tidak sedikit yang melakukannya. Wallahi, ini tanah anak. Dia buat surat palsu. Mungkin menang dia di dunia, tapi di akhirat nangis dia. Demikian pula ikhwani fillah, tidak hanya soal tanah, soal harta saudara kita, apapun itu. Atau bisnis, jangan berdusta, apalagi dustanya dengan menyebut nama Allah. Wallahi ini barang zaniki. Iki gadget anak iki ndak tahu tiba iki, wallah zaniki. Oh, istimewa. Padahal diinjak bala-balik. Dapat fulus dia, betul. Tapi dapat fulus dengan apa? Bersumpah namun kizib. Yang dimakan haram itu neraka kabeh ini makan. Jangankan pakai nama Allah, dusta saja itu sudah membuat harta kita menjadi harta haram, apalagi dibawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga dilarang keseringan atau sering-sering menyebut nama Allah. Wallah itu kalau sudah terbiasa dikurangi. Ya. Jadi muliakan, agungkan Allah. Jangan sedikit-sedikit dengan menyebut nama Allah. Biasanya orang kalau sudah banyak wallah, dusta pun dia wallah. Dusta pun dia wallah. Ini peringatan keras. Al-Imran 77. Maka Allah murka. Allah tidak akan menyapa, Allah tidak akan mensucikan dosanya, membersihkan dosanya, tidak akan dilihat oleh Allah, dan baginya azab yang sangat pedih. Termasuk mengambil harta saudara kita dengan cara batil itu apa? Kalau tadi kita umpamanya menjual barang, padahal barang ini tidak seperti ucapan kita, itu termasuk mengambil harta dengan cara yang batil. Termasuk apa yang mengambil caranya yang batil? Tidak mengakui utang. Tidak mengakui utang. Ana lali, wallah ana lali. Padahal tahu dia orang utang itu. Oh, berat itu. Ya. Kasusnya banyak. Tak beda jeneng Islami atau tidak Islami, dah hampir merata. Tapi merata di sini jauh dari sini ya. Itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Utang tidak bayar-bayar. Dia bisa bayar tapi alasan, berbagai macam alasan. Allah ndak ono duit. Ndak ono duit mlaku-mlaku. Nang luar negeri ndak ono duit. Wallahi. Ya kalau kemudian Allah beri kesempatan dia tobat, dia bayar. Nah, kemudian pada saat itu Allah cabut nyawa, padahal dia mampu bayar, belum bayar, nangis dia. Orang yang mati syahid saja belum bayar utang, tidak masuk surga. Mati syahid ini perang di jalan Allah. Iki mati soli si bolong-bolong, utang tidak bayar. Wah. Itu termasuk memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Hati-hati. Urusan uangnya orang itu harus hati-hati. Lebih baik kita rugi daripada merugikan orang. Itu prinsipnya, Pak. Kalau diberi pilihan rugi atau merugikan, rugi. Kenapa? Kalau kita rugi masih dapat pahala kita kalau kita sabar. Dan itu hanya di dunia. Di akhirat dibalas pahala. Tapi merugikan orang sampai kiamat dituntut kita.
Jadi jangan berpikir sebaliknya, daripada dirugikan tak rugino ente. Loh, yaitu cara berpikirnya koruptor, ya, preman. Hati-hati dengan harta dan juga hati-hati dengan ucapan wallah. Kalau sudah wallah itu betul-betul kita harus jujur, jangan sampai ada dusta, ya, ketika kita sudah mengucapkan nama Allah. Kemudian dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih, barang siapa iqtata'a ay akhadha, siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Dia mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Dia ingin meyakinkan orang lain, atau meyakinkan di persidangan, atau meyakinkan kepada orang-orang yang menjadi saksi bahwa ini hartanya dia, padahal itu bukan hartanya dia. Bagaimana dia meyakinkan? Dengan demi Allah, wallahi, siapa yang mengambil harta saudara, hak saudaranya biyaminihi, dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar, Allah pastikan dia di neraka. Allah pastikan dia di mana? Di neraka. Wa harrama alaihi jannah, dan Allah haramkan dia surga. Keras. Apalagi yang didapat tak seberapa. Kan khosara nemen itu, Pak. Gara-gara batis 10.000, 20.000, wallah dusta. Ya Allah. Dunia ini sakmini, akhiratnya tidak dapat apa-apa, neraka. Itu karena kebodohan kita, kelemahan iman, kemudian akal yang jahil. Dia menukar ayat-ayat, dia menukar sumpah-sumpahnya dengan harga yang sedikit, murah. Bahkan ayat tadi ketika menyebut harga yang sedikit, itu dunia dan seisinya, itu kata Al-Quran harga yang sedikit, Pak. Apalagi hanya ratusan ribu atau ratusan juta, itu harga yang sedikit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan balasan di surga, dibandingkan dengan siksa yang akan dia terima di neraka. Faqala lahu rajulun, kemudian ada orang berkata, kaget dia, lu kok keras. Ada sahabat yang mengatakan, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah fulan akan dipastikan masuk ke dalam neraka dan Allah haramkan surga walaupun yang diambil itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qadiban min arak, walaupun yang diambil itu hanya dahan dari pohon arak. Pohon arak itu pohon yang digunakan untuk siwak, batangnya buat siwak. Walaupun hanya dahan itu, sesuatu yang remeh. Tapi kalau sudah dia ambil dengan sumpahnya, wallahi ini milik saya, wallahi ini harta saya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, maka Nabi SAW mengatakan, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Kemudian dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus, rawahul Bukhari. Di antara dosa-dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu.
Disebut al-ghamus. Al-ghamus itu yang tercelup, yang mencelupkan dia. Apa maksudnya mencelupkan dia ke dalam jurang api neraka? Mencelupkan dia ke dalam perbuatan dosa, seperti orang yang dicelupkan. Maka disebut al-yamin al-ghamus. Ini diantara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam salah satu sabdanya. Dan coba diperhatikan, al-yaminul ghamus ini disejajarkan dengan syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan membunuh nyawa, membunuh jiwa. Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Yang masih punya orang tua, ingat, jangan sampai bersikap durhaka. Itu pintu surga kita itu. Kalau masih ada dua, itu luar biasa. Ya, dua pintu surga kita. Kalau tinggal satu, berarti kesempatan kita hanya satu kali. Maka jangan sia-siakan, jangan sampai durhaka. Apa durhaka itu? Menentang, membuat mereka marah, berbicara dengan nada yang lebih tinggi daripada mereka, membentak mereka. Itu uquq. Kalau sudah seperti itu, ya gak selamat ini. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah 'aq. Sebaliknya, anak yang berbakti, dia punya potensial yang terpotensial besar untuk masuk ke dalam surga Allah, dan Allah akan lancarkan dunianya. Itu sudah mujarrab. Uququl walidain termasuk dosa besar. Dan tentunya uququl walidain ini bertingkat-tingkat. Durhaka kepada kedua orang tua ini bertingkat-tingkat. Artinya levelnya itu bertingkat-tingkat. Orang yang durhakanya dengan membentak berbeda dengan anak yang durhakanya dengan memukul. Sama-sama durhaka dan sama-sama dosa besar, tapi levelnya bertingkat-tingkat. Termasuk durhaka kepada orang tua itu tidak amanah. Tidak amanah terkait dengan amanah yang diberikan kepada kita dari orang tua kita. Disuruh sekolah bolos, ikut jenengi ndak amanah. Itu kita durhaka itu. Itu kan orang tua kalau tahu kecewa itu. Ya. Kemudian waqatlun nafs, membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Wa fi riwayah, di dalam satu riwayat, anna Arabiyyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah mal kabair. Ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Qala thumma madha? Kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-yaminul ghamus, bersumpah secara dusta dengan sengaja. Qultu wa mal yaminul ghamus? Ya Rasulullah, apa itu sumpah al-yaminul ghamus? Alladhi yaqtati' mal imri'in muslim, orang yang mengambil harta milik saudaranya sesama muslim ya, dengan sumpahnya padahal dia berdusta. Dan subhanallah, di hadis ini juga bagaimana setelah Nabi menyebutkan syirik, al-yaminul ghamus. Ini tingkatan dosa besar yang teratas. Termasuk tingkatan dosa besar yang teratas itu al-yaminul ghamus. Afadat al-ahaditsu thalatha as-sabiqah. Hadis-hadis yang tadi memberikan faedah tahrim ta'ammudil kadhib bil yamin wat tanfir minhu. Haramnya sengaja berdusta dengan sumpahnya, dan hadis-hadis ini juga memberikan peringatan agar orang meninggalkan perbuatan sumpah dengan berdusta atau berdusta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau sumpahnya itu dia gunakan untuk memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil, atau menyia-nyiakan haknya orang, mengambil haknya orang atau menyia-nyiakan haknya orang. Orang punya perjanjian kerja, dia punya perjanjian.
Lalu dia ingkari. Oh enggak, saya tidak syukur sampai segini. Padahal dia tahu seharusnya dia syukur sampai hari ini, sampai bulan ini. Tapi dia ingkari. Itu menyanyiakan hak. Wallahi, anak tak bujuk. Ini termasuk al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus min al-kaba'ir allati tastawjib al-iqab asy-syadid min Allah Ta'ala. Yaminul ghamus, sumpah palsu ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan seseorang mendapatkan iqab, hukuman yang sangat berat dari Allah, dan dia diletakkan satu saf bersama dengan dosa-dosa seperti syirik kepada Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada kedua orang tua. Karena masing-masing dari dosa besar itu adalah dzulmun wa batilun wa i'tida'un 'alal hukum. Semua dosa. Syirik itu zalim kepada Allah. Uququl walidain zalim kepada orang tua. Qatlun nafs, membunuh jiwa, zalim kepada orang lain. Sumpah palsu juga zalim. Semua dosa-dosa kezaliman dan merampas haknya orang. Haknya Allah diibadahi tanpa disekutukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhidun. Haknya orang tua kita dihormati, dimuliakan, dipatuhi, ditaati. Itu hak orang tua kita. Haknya manusia, nyawanya harus dijaga, darahnya harus dijaga, hartanya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga. Jangan mengambil salah satu dari ketiga yang dijaga oleh Allah untuk manusia. Kalau kita mengambil dari manusia, Allah yang akan memberikan hikmah kepada kita. Waqtalaf al-ulama fi wujubil kafara fiha. Apakah orang yang sumpah menyebut nama Allah tapi dia berdusta, dia wajib membayar kafarah? Kalau orang jujur, dia batalkan sumpahnya, dia wajib bayar kafarah. Ini dia dusta. Apakah dia wajib membayar kafarah? Faqala Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah berpendapat biwujubil kafarah bil yaminil ghamus. Orang yang bersumpah sekalipun dia dusta, maka dia wajib membayar kafarah sumpah. Wa qala al-Hanafiyah, kalangan Hanafiyah berpendapat la kafarah fiha. Tidak ada kafarah karena itu merupakan perbuatan dosa dan dosanya sudah memuncak. Tidak bisa ditutup dengan kafarah, tapi ditutup dengan sobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan para ulama tentang apakah orang yang bersumpah dengan nama Allah secara dusta itu membayar kafarah. Sebagian mengatakan membayar, sebagian tidak. Kafarah sumpah termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kalau antum ingin tahu apa kafarah sumpah, ya, kalau kita ingin membatalkan sumpah kita, itu kita harus membayar kafarah. Itu termaktub di dalam surat Al-Maidah 89. It'amu asharati masakin min awsati ma tut'imun, memberi makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Jadi tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberi pakaian, itu pilihan ya, memberi makan atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Kalau membebaskan budak sudah tidak mungkin sekarang, di Indonesia nggak ada. Memberi pakaian untuk sholat, berapa orang yang diberi? Asyrati masakin, ya, jadi memberi makanan atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Al-Maidah ayat 89.
Kalau tidak mampu berpuasa selama 3 hari. Kemudian bab tentang anjuran bagi orang yang bersumpah lalu dia melihat ada yang lebih baik dari apa yang telah disumpahkannya, maka hendaknya dia melakukan apa yang lebih baik itu dan membayar kafarah sumpahnya. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wa idza halafta ala yaminin, kalau engkau bersumpah, faraaita ghairaha khairan minha, dan kau melihat ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu sumpahkan itu, fa'til ladzi huwa khair, maka kerjakan apa yang lebih baik itu, wa kaffir an yaminik, dan batalkan sumpahmu dengan membayar kafarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah fara'a ghairaha khairan minha, dan dia melihat ada yang lebih baik dari apa yang telah dia sumpahkan, falyukaffir an yaminih, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarah, wal yaf'alil ladzi huwa khair, dan hendaknya dia melakukan apa yang lebih baik itu. Kemudian Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, inni wallahi insyaallah la ahlif ala yaminin thumma ara khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Kalau tadi Nabi menyuruh sahabatnya, di hadis Abi Musa ini Nabi berkata, wallahi, kata Nabi, demi Allah, jika Allah berkehendak saya tidak akan bersumpah dengan satu sumpah, kemudian saya melihat ada yang lebih baik dari apa yang saya sumpahkan, maka saya akan menggugurkan atau membatalkan sumpah saya dengan membayar kafarah, dan aku akan melakukan apa yang lebih baik itu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah, li ayyalajja ahadukum fi yamini, jika seseorang yang terus menerus dengan sumpahnya, fi ahlihi, terkait dengan keluarganya, itu tidaklah lebih berdosa baginya daripada dia membayar kafarah yang telah Allah wajibkan atasnya. Maka di dalam hadis-hadis ini, 4 hadis ini, talabul harth bil yamin, dituntut atau diminta untuk membatalkan sumpah, wa adami tanfidh, dan tidak melaksanakan sumpahnya jika tidak melaksanakan sumpahnya itu lebih baik daripada melaksanakannya. Dan terkait ini hukumnya berbeda-beda dengan apa yang disumpahkan dan apa yang lebih baik itu. Fa idza halafa ala tarkin wajib au fi'li muharram, kalau seseorang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan dosa, maka membatalkan sumpahnya itu wajib. Hukumnya untuk membatalkan sumpahnya wajib. Seseorang bersumpah melakukan perbuatan dosa. Contohnya apa? Wallahi saya akan mukuli si fulan. Itu dosa. Ya. Saya akan perbuatan dosa. Atau wallahi saya tidak akan berbicara dengan si fulan. Padahal ada alasan untuk tidak berbicara, dosa. Maka dia wajib membatalkan sumpahnya. Tidak boleh dilanjutkan karena dia bersumpah untuk melakukan tindakan yang haram, perbuatan yang haram. Maka dia wajib tidak menjalankan isi sumpahnya dan dia harus membayar kafarah. Jadi kalau dia bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram, maka dia wajib untuk membatalkan
sumpahnya dan dia harus membayar kafarah. Wa in halafa ala tarki mandub atau fi'lin makruh kana al-hinth manduban. Kalau dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang sunnah atau melakukan yang makruh, maka dia dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya, tidak diwajibkan untuk membatalkan sumpahnya. Contohnya orang bersumpah, wallahi saya tidak akan, wallahi saya tidak sholat duha di rumah inti, pamannya. Padahal dia nanti seharian berada di rumahnya. Sholat duha itu kan sunnah. Maka dia dianjurkan untuk membatalkan, tidak diwajibkan. Kalau dia tetap dengan sumpahnya boleh, karena dia bersumpah untuk meninggalkan perkara sunnah. Tapi kalau dia bersumpah meninggalkan perkara wajib dia batalkan. Wallahi saya tidak akan sholat berjamaah. Oh, tidak boleh. Wallahi saya tidak akan ke rumah inti, mutus tali silaturahim. Oh, tidak boleh. Batalkan sumpahnya. Wallahi saya tidak akan menyantuni fulan, padahal fulan itu wajib disantuni sama dia. Batalkan sumpahnya. Hal-hal yang wajib tidak boleh dihalangi dengan sumpah. Yang haram tidak boleh dikerjakan sekalipun sudah bersumpah, harus dibatalkan sumpahnya. Tapi yang sunnah dianjurkan dia membatalkan sumpahnya. Kalau dia bersumpah untuk meninggalkan perkara sunnah atau melakukan perbuatan yang makruh, ya, melakukan perbuatan yang makruh. Makruh itu berarti tidak sampai haram. Sesuatu yang kita dianjurkan untuk meninggalkannya, dan kalau kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Wa kadzalika idza halafa ala tarki mubah huwa khairun fal hinth mandubu aidan. Demikian pula kalau dia bersumpah meninggalkan perbuatan yang mubah, yang itu lebih baik, maka membatalkan sumpahnya itu juga lebih baik. Intinya kalau perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang kalau kita bersumpah antara kalau kita tinggalkan itu lebih baik, ya. Kalau kita tidak menjalankan isi sumpah kita itu lebih baik, maka batalkan. Kerjakan apa yang memang itu lebih baik. Dan kalau dia membatalkan sumpahnya, wa idza hanatha bi yaminihi wajabat alaihi al-kafarah, maka dia wajib membayar kafarah. Apakah boleh mendahulukan kafarah sebelum dia membatalkan sumpahnya? Abu Hanifah rahimahullah berkata tidak boleh mendahulukan kafarahnya karena hadis-hadis yang telah lalu, lianna al-waw fil ahadits allati zahiruha taqdimul kafarah 'ala al-hadth la taqtadi at-tartib wal hadth sababul kafarah. Jadi karena sebabnya kafarah itu adalah membatalkan sumpahnya, maka batal dulu baru dia membayar kafarah. Tapi jumhur ulama mengatakan yajuzu taqdimul kafarah 'ala al-hadth 'amalan bi zahiril ahadits allati tadullu 'ala jawaz taqdim. Ini soal membayar kafarah. Kemudian ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, ada sumpah-sumpah yang itu disebut dengan laghul yamin. Laghul yamin itu sumpah yang tidak dianggap, ya, dianggapnya sia-sia. Itu yaitu sumpah-sumpah yang tidak disengaja, yang tidak ada niat untuk bersumpah, tapi karena sudah lisan terbiasa. Dulu sebagian orang Arab itu selalu ngomong la wallah, bala wallah. Wallah itu selalu muncul, dan dia tidak ada niat untuk sumpah. Itu disebut laghul yamin. Ini tidak terkena hukum, namun seseorang harus
memperbaiki dirinya, mengurangi itu. Jadi sumpah yang terkena sanksi kalau dilanggar dan harus ada kafarah kalau dilanggar, itu sumpah yang memang diniatkan untuk bersumpah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Artinya tidak disengaja untuk bersumpah. Niatnya bukan untuk bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Artinya sengaja bersumpah, dia ngomong untuk sumpah. Jadi yang tidak sengaja seperti orang-orang Arab dulu yang sering kali muncul itu kata-kata itu. Jadi ngomong selalu ono wallahi. Itu bukan niatnya untuk sumpah, tapi karena sudah terbiasa ngomong seperti itu, muncul begitu saja. La wallahi, bala wallahi. Ya. Maka itu tidak dianggap. Yang dianggap itu sumpah yang memang kamu niatkan. Ketika mengucapkannya kamu niatkan untuk bersumpah. Sumpah-sumpah yang kamu niatkan dengan sengaja, kalau dibatalkan, maka kafarahnya, yakni denda pelanggaran sumpahnya, ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Min awsati ma tut'imu. Jadi usahakan kalau memberi makan 10 orang miskin, kita jangan memberi makan di bawah standar kita. Yang biasa kita makan atau yang lebih baik silahkan, tapi di bawah jangan. 10 orang. Atau memberi pakaian mereka. Au kiswatuhum, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, apa kafarahnya? Puasa 3 hari. Itu kalau tidak mampu memberi makan atau tidak mampu memberi pakaian. Al-Maidah ayat 89. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ayat ini, ayat yang kita baca, Al-Maidah ayat 89 itu, kata Aisyah, terkait dengan seseorang, dengan perkataan seseorang yang biasa mengucapkan la wallah wa bala wallah. Ya. Na'am wallah, la wallah. Pokoknya kalimat wallah, kalimat itu tidak dianggap sumpah. Lughatul hadis la wallahi wa bala wallahi ay wa ma shabahahu min al-alfaz allati tajri 'ala lisan min ghairi qasdin, yaitu lafaz-lafaz yang keluar dari lisan tanpa qasd, tanpa ada tujuan untuk mengucapkan sumpah. Maka di dalam ayat ini, ma'al ayatil karimah fi sadril bab, di dalam ayat yang ditampilkan di awal bab, annal yamin ala thalathati anwa', maka sumpah itu ada 3 macam. Yang pertama al-ghamus, ya, yang sudah kita bahas, sumpah palsu. Orang bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu disebut al-yamin al-ghamus. Tadi sudah kita bahas apakah ada kafarah. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia wajib membayar kafarah. Yang kedua mengatakan tidak membayar kafarah karena dia berdusta dan dosanya sudah terlalu besar. Tidak cukup dengan kafarah, tapi dia harus betul-betul taubat kepada Allah. Dan tentunya kalau ada hak yang diambil dari saudara, dia wajib mengembalikan haknya. Itu syarat taubat. Ada hak yang diambil, dia wajib mengembalikan. Itu syaratnya, tidak dengan kafarah. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah dan mengembalikan hak-hak manusia kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua, al-laghu wa hiya la itsma fiha wa la kafara 'alaiha. Sumpah yang tidak disengaja
atau kalimat kata-kata sumpah tapi niatnya bukan untuk sumpah, maka ini tidak ada dosa dan tidak ada kafarah. Yang ketiga, al-mun'aqidah, sumpah yang sumpah yang disahkan atau sumpah yang berbuah hukum, berkonsekuensi hukum, yaitu yamin, sumpah yang ditujukan untuk melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan, yang mana kalau dilanggar maka dia harus membayar kafarah. Itu sumpah yang berkonsekuensi dia harus membayar kafarah kalau dia melanggar. Jadi seperti seseorang, wallahi saya akan berbuat ini, ya ternyata tidak jadi, dia batalkan, maka dia harus membayar kafarah. Ya. Kalau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang haram, dia wajib untuk membatalkan sumpahnya. Kalau dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka dia dituntut, dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya. Intinya kalau dia bersumpah dengan nama Allah, syaratnya bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah, apakah ada kafarahnya? Tidak. Ya, tidak ada kafarahnya, karena tidak dianggap sumpah. Dia hanya memperoleh dosa. Jadi orang bersumpah dengan Rasulullah itu tidak dianggap layan akid. Sumpahnya tidak dianggap karena bukan sumpah. Sumpah itu dianggap ketika dia menyebut nama Allah. Wallahi billahi wa tallah, demi Allah, atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dianggap. Jadi orang kalau bersumpah dengan nama selain Allah lalu dia batalkan, tidak ada kafarah dia, karena tidak dianggap sumpahnya. Namun dia berdosa. Kafarahnya apa? Penggugur dosanya apa? Bertaubat kepada Allah, istighfar. Kalau dia menyebut nama berhala-berhala, dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang dianggap sumpahnya dan berkonsekuensi hukum atau berkonsekuensi kafarah kalau dia melanggar, itu sumpah yang seseorang menyebut nama Allah dan dia bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Wal kafarah hiya awalan. Kemudian Syekh menjelaskan, ini penjelas dari kitab Riyadhus Shalihin, para ulama yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Wal kafarah hiya awalan, kafarahnya yang pertama, fi'lu ahadil umur tsalatsa, melakukan salah satu dari 3 perintah ini. It'amu asyarati masakin ghadaan wa 'asya' ala ma dzukir, memberi 10 makan orang-orang miskin. Di sini disebutkan ghada wa 'asya, makan pagi atau makan siang dan makan malam. Ala ma dzukir au kiswatuhum, atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Dan 3 ini, wa hadhihi tsalatsa ala sabili takhyir. Ketiga ini merupakan pilihan bagi orang yang mau menebus dosanya. Artinya apa? Dia boleh memilih memberi makan atau memilih memberi pakaian atau membebaskan budak. Karena Allah menggunakan kalimat au itu atau, kalimat kata yang menunjukkan pilihan. Jadi tidak harus yang tadi Allah sebutkan pertama apa? Apa yang Allah sebutkan pertama? Memberi makan, tidak harus memberi makan. Karena Allah sebutkan au kiswatuhum au tahrir raqabah. Maka ketiganya ini merupakan pilihan, kita boleh memilih. Namun kalau dari ketiga-tiganya tidak ada yang bisa kita lakukan, dikerjakan, kita tidak punya uang untuk memberi makan, memberi pakaian, apalagi membebaskan budak, maka baru berpindah ke
kafarah puasa. Kalau puasa itu bukan pilihan pertama, dia terakhir. Pilihan pertamanya 3. Anda boleh memilih salah satu dari 3 pilihan ini. Memberi makan, memberi pakaian, atau membebaskan budak. Milih. 3-tiganya tidak bisa, baru berpindah kepada kafarah yang terakhir, yaitu berpuasa. Fa'in ajiza an ahadil umur thalatha sabiqa sama 3 ayyam. Kalau dia tidak mampu berpuasa, kalau dia tidak bisa melakukan salah satu dari 3 ini, khalas. Dua menit. Nah, kalau dia tidak mampu melakukan 3 ini, baru dia berpuasa. Dan tidak boleh dia berpaling ke puasa sampai memang dia tidak mampu dari memberi makan, memberi pakaian, atau membebaskan budak. Kemudian wala yushtarat at-tatabu. Kemudian kalau orang berpuasa 3 hari, tidak disyaratkan harus berurutan. Tidak disyaratkan harus berurutan. 3 hari itu langsung, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau hari ke 11, 12, 13, atau 15, 16, 17. Tidak harus. Boleh terpisah. Indal jumhur, menurut mayoritas para ulama, kecuali Hanafiyah yang berpendapat harus berurutan. Tapi di sini dikatakan bahwa tidak harus berurutan. Yang harus berurutan itu apa? Kafarah puasa. Masih ingat? Ada kafarah penebus atau denda karena melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Apa ya? Yang kafarahnya harus puasa. Hubungan suami istri itu baru harus berurutan. Berapa bulan? 2 bulan berurut-urut ya. Selain itu, denda-denda puasa yang lain tidak berurutan. Termasuk denda bukan denda puasa. Denda-denda dari dosa yang lain tidak berurutan, termasuk denda membayar kafarah. Denda membatalkan puasa. Kemudian kiswah, memberi pakaian, itu menurut Syafi'iyah kadarnya itu apa yang disebut dengan memakaikan pakaian. Maka bagi mazhab Syafi'i, orang kalau diberi 1 pakaian saja, komis saja, atau celana saja, itu sudah dianggap sudah memberi pakaian. Namun menurut Hanabilah dan Malikiyah, syarat orang itu sudah memberi pakaian kalau dia memberi pakaian yang sah digunakan untuk sholat. Itu mazhab Malikiyah, Hanabilah. Jadi tadi kan Allah berfirman waqau kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka. Memberi pakaian itu batasannya apa? Kalau Syafi'iyah Anda memberi baju saja itu sudah memberi pakaian, walaupun tidak dikasih celana. Atau memberi celana saja itu sudah memberikan pakaian. Tapi mazhab Hanabilah dan Malikiyah berpendapat memberikan pakaian yang bisa menutup atau bisa dijadikan sebagai denda kafarah kita, sumpah kita, adalah pakaian yang sah digunakan untuk sholat. Maka kalau laki-laki ya pakaian yang menutup auratnya. Kalau perempuan semua ya, termasuk kerudungnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.